Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kita akan belajar tentang sistem periodik modern, yaitu sistem periodik yang kita gunakan sampai dengan sekarang. Kalau kalian lihat tabel periodik di buku kalian di bagian belakang, itu kalian akan melihat seperti ini. Nah, ini adalah tabel periodik unsur berdasarkan perkembangan sistem periodik nih. Ini adalah sistem periodik modern yang masih kita gunakan sampai sekarang Ditemukan oleh Henry G. Moseley atau kita biasa nyebutnya Moseley pada tahun 1914. Dasar penyusunannya adalah berdasarkan kenaikan nomor atom Dengan lajur vertikal, ini adalah golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Vertikal dari atas ke bawah, ini namanya golongan. Dalam satu barisan dari atas ke bawah, ini satu golongan. Ini juga satu golongan, satu golongan, satu golongan. Kecuali nanti golongan 8B itu ada 3 baris. Itu semuanya golongan 8B. Nanti tapi yang lain satu baris, satu baris, satu baris. Itu satu golongan. Nah, satu golongan ini memiliki kemiripan sifat. Jadi sifatnya antar unsur-unsur ini mirip. Dan nomor elektron valensinya sama, jumlah elektron valensinya sama. Lalu selanjutnya ada lajur horizontal dari kiri ke kanan. Ini adalah periode. Ini periode. Jadi satu baris ini satu periode. Satu baris satu periode. Ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atomnya berurut 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih banyak tentang bagaimana kita bisa menentukan letak si unsur di dalam tabel periodik, golongan berapa, periode berapa. Kita lihat nih. Ini golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi. Angka Romawi nanti kita lihat angkanya, angka Romawi 1A, 2A gitu, 1B, 2B. Ini terdiri dari 16 golongan. Ini ada golongan utama 1A sampai dengan 8A, lalu ada golongan tambahan. Ada golongan transisi 1B sampai 8B, dan ada juga golongan transisi dalam, yaitu deret, lantanida, dan aktinida. Ini untuk golongan A. Nanti kalau masalah yang mana yang golongan A, golongan B, kalian lihat lagi di tabel periodik kalian. Biasanya di bagian atasnya tuh, di setiap atas satu golongan itu ada tulisannya di golongan berapa. Paling kiri 1A, lalu 2A, lalu di jeda itu ada golongan 1B dari 3B sampai dengan 5B, itu nanti kelihatan 3. Mulai dari 3, 4, 5, 6 baru 1, 2B terakhir. Lalu ada lagi golongan 3A sampai dengan 8A. Ini untuk golongan A. Bisa kalian lihat ini ada elektron valensinya. Ini nanti berarti setiap unsur kalian harus buatkan dulu konfigurasi elektron. Nanti kalian lihat yang paling belakang. Ini elektron valensinya menentukan letak si unsur di dalam tabel periodik. Nanti kita akan coba latihan soal Ini kalian bisa catat dulu mungkin unsur-unsurnya. Sebenarnya di tabel periodik ada, ini hanya resumnya aja Lalu ini yang penting kalian tulis, elektron valensinya. Lalu bloknya, blok S, ada blok P, nanti ada blok D dan blok F. Ini untuk golongan A, 1A sampai dengan 8A. Kita lanjut ke golongan transisi. Ini golongan dari 3B sampai dengan 2B. Sebenarnya dari 1B sampai 8B, cuman kalau kalian lihat di tabel periodik itu 3B, 4B, 5B dulu, baru terakhirnya 2B. Ini juga kalian perlu tulis adalah elektron valensinya. Ini N ini maksudnya adalah kulit elektron. N ini menyatakan jumlah periode. Berapa periode, berapa kulit elektron. Ini bloknya blok D semua kalau untuk golongan transisi 1B sampai 8B itu semuanya blok D. Karena terakhirnya di mana? Terakhirnya di D. Kalau tadi kita lihat, nah ini kalau blok S terakhirnya di S, blok P berakhirnya di P.
Oke. Ya, selanjutnya kita lihat ini ada blok F. Blok F ini deret lantanida dan aktinida itu yang ada di bagian bawah. Nah, yang nggak masuk ke dalam golongan dan periode itu lantanida dan aktinida, periode 6 dan periode 7. Selanjutnya periode. Periode ini menyatakan jumlah kulit atom unsur ditulis dengan angka Arab, terdiri dari 7 periode. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini keterangannya. Silakan kalian nanti dicatat. Oke, selanjutnya adalah bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik ya. Misalnya nomor atomnya 16. Kalian buatkan konfigurasi elektronnya, lalu lihat elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Ini kan 3s ada 3p, berarti elektron di S dan di 3s dan 3p kalian jumlahkan. Ini jumlahnya ada 6. Nah, ini berarti golongan 6A. Sebenarnya kalau kalian lihat nih tadi di sini ya, nih golongan 6A, NS2 NP4. Sama kan? Nah, itu tadi ya, gimana cara menentukan letak si unsur. Jadi kan golongannya sudah ya, golongan 6A, lalu kulit atom terbesarnya yaitu 3, itu menjadi periodenya. Jadi unsur X terletak pada golongan 6A periode 3. Oke, selanjutnya kita diskusikan di Google Classroom ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.